Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ma ba'du. Saudaraku, pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku sekalian, selama ini kita mungkin benar-benar terkecoh dan dikelabuhi oleh seorang yang selama ini kita anggap benar-benar berada di NU dan sebagai orang benar-benar NU berjuang bersama di dalam Nahdlatul Ulama. Namun dari video ini Anda akan tahu dan akan bisa menyimpulkan sendiri apakah benar orang ini benar-benar berjuang di jalan sejalan dengan orang-orang atau kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Mari kita simak. Saya mendapatkan 2 dokumen. Ada yang mengirimkan kepada saya dokumen tentang pendirian Thoriqoh oleh Pak Lutfi bin Yahya CS. Ada banyak sekali ini nama-nama pendirinya. Tentang perkumpulan Thoriqoh yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan dan kelompoknya termasuk Pak Masyudi. Yang pertama, dokumen pertama adalah lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0007 241 dan seterusnya tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Ini ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2019, ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo Rahadian Mushar SHLLM. Satu itu. Kemudian dokumen yang kedua adalah akta notaris. Akta notaris tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Namanya sama. Jadi nama dan tempat kedudukan ya. Ini pada catatan yang ada pada akta notaris ya. Nama dan tempat kedudukan. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat yang merupakan kedudukan pengurus pusat dalam grup Idaroh Aliyah. Yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut dan seterusnya. Oke ya, dari 2 dokumen ini menyimpulkan bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh Jatman versi Pekalongan dengan badan hukumnya berkali-kali disampaikan ya, termasuk oleh Pak Masyudi, bahwa Jatman punya badan hukum sendiri. Ternyata badan hukumnya seperti ini. Badan hukum tahun 2019 yang ternyata namanya berbeda dari nama aslinya. Nama aslinya adalah Jatman Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Ini sesuai dengan AD/ART yang ada di NU. Sementara nama pada badan hukum ini, nama depannya sudah berganti, Perkumpulan Ahli Thoriqoh dan seterusnya. Dalam hal nama itu tidak boleh berubah, harus sama persis, sama plek gitu. Nah, artinya apa? Artinya lembaga Thoriqoh yang selama ini didengungkan oleh Pak Masyudi dengan badan hukum yang sudah membuat badan hukum sendiri adalah nama baru, lembaga baru Perkumpulan Ahli Thoriqoh. Jadi bukan Jatman. Nah, kalau Jatman disingkat atau kepanjangan dari Jamaah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, maka Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah ini singkatannya apa? Ya mungkin bisa Patman, bisa Parman. Itu terserah yang mau bikin nama. Berikut ini akan saya bacakan di antara perbedaan signifikan antara Jatman NU dengan Perkumpulan Thoriqoh atau lembaga Thoriqoh yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Ya, saya bacakan nih tentang nama dan tempat kedudukan. Ini di akta notaris lembaga Thoriqoh yang dibikin oleh Pak Lutfi bin Yahya CS ini tertulis begini.
nama dan tempat kedudukan ini di akte notaris, ADART, akte notarisnya ya. Namanya sudah ADART. Kalau Banom mestinya tidak punya ADART, punyanya adalah PDPRT, bukan ADART. ADART miliknya NU, induknya. Oke ya, jadi dari istilah namanya aja sudah beda. Di sini ADART. Oke, saya bacakan nih perbedaan signifikan nama dan tempat kedudukan antara jatmannya NU dengan lembaga Thoriko yang dibuat oleh Lutfi bin Yahya. Bab 1, nama dan tempat kedudukan serta waktu berdiri. Pasal 1, nama dan tempat kedudukan. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Ahli Thoriko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang merupakan kedudukan pengurus pusat dalam kurung Idaroh Aliyah, yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut perkumpulan. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan. Pasal 2, waktu pendirian. Perkumpulan ini didirikan sejak tanggal hari ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Ini ditandatangani akte notaris ini pada bulan Juni 2019. Berarti SK Kemenkumhamnya kan Juli, berarti ini dibikin dulu tentu saja, karena akte notaris adalah dasar untuk mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk minta badan hukumnya. Ya, dari namanya sudah berbeda. Kalau Jatman NU namanya adalah Jamiyah Ahli Thoriko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, disingkat Jatman. Di sini namanya tidak ada jamiyahnya, tapi Perkumpulan Ahli Thoriko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Waktu pendirian juga berbeda. Jatman berdiri tahun 1957. Ini berdiri tahun 2019. Berarti lembaga yang berbeda. Dua lembaga yang berbeda antara Jatman NU dengan lembaga Thorikohnya Lutfi bin Yahya ini. Oke ya, itu. Nah, untuk lebih jelas perbedaannya, berikut saya bacakan tentang nama dan tempat kedudukan Jatman yang diatur di PDPRT milik Jatman. Bab 2, nama dan tempat kedudukan. Ini yang Jatman ya, Jatmannya NU. Pasal 2, organisasi keagamaan ini bernama Jamiyah Ahli Thoriko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, disingkat Jatman, yang merupakan satu-satunya wadah bagi para pengamal ajaran Thorikoh yang menjadi badan otonom Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jelas, ada keterangannya yang menjadi badan otonom Jamiyah Nahdlatul Ulama. Di ADART akta notaris yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya tidak ada keterangan seperti ini. Tidak ada klausul, tidak ada penjelasan, dan tidak membawa-bawa nama NU. Oke, jelas sekali. Pasal ketiga, Jamiyah Ahli Thoriko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah didirikan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1377 Hijriah, bertepatan tanggal 10 Oktober 1957 Masehi di Ponpes Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 di Semarang bulan Rajab 1399 H, bertepatan bulan Juni 1979 Masehi sebagai badan otonom Jamiyah Nahdlatul Ulama. Clear, sangat jelas, sangat tegas perbedaannya antara Jatman NU dengan lembaga Thorikohnya Pekalongan. Oke, kemudian begini, ini ingin saya bacakan siapa sih nama-nama pendiri lembaga baru yang didirikan oleh Pak Lutfi bin Yahya CS Pekalongan ini. Ini di akte notaris yang ada 8 nama nih, saya baca ya. Selain Pak Lutfi bin Yahya, ya, yang pertama itu Pak Lutfi bin Yahya, yang kedua Tuan Masudi. Yang pertama Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya, yang kedua Tuan Masudi, kemudian yang ketiga Tuan Ki Haji Habib Yahya Assekaf, yang keempat Tuan Marhan Yasin Harham, yang kelima Tuan Ki Haji Andi Muhammad Hidayat, yang keenam Tuan Dr. Andus Abdur Rahim Assekaf, yang ketujuh Tuan Ki Haji Muhammad Martangin Karim, yang ke-8 Tuan Ki Haji Dr. E.F. Nuruddin. Nah, itu ada 8 orang yang menghadap ke notaris pada saat mendirikan lembaga baru ini. Ya, ini jadi prolognya nih, saya baca nih. Perkumpulan Ahli Thoriko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah nomor 7 pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 9.45 WIB waktu Indonesia bagian Barat, menghadap saya Sodikun, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris di kota Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Yang pertama Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan seterusnya sampai ke 8 tadi. Ya.
Nah, pertanyaannya adalah apakah eh, dilarang kalau Pak Lutfi bin Yahya CS membuat lembaga baru perkumpulan ahli Toriko ini? Tidak ada. Tidak ada larangan berserikat dan berkumpul, dilindungi oleh undang-undang. Setiap warga negara di Indonesia boleh berserikat dan berkumpul. Nah, yang menjadi persoalan adalah mengapa sampai detik ini rencana Pekalongan mau membuat muktamar sendiri tadi kan masih menggunakan nama Jatman. Bahkan Jatman Jamiah Ahli Thoriqah An-Nahdiyah muktamarnya ke-13. Ini yang menjadi persoalan. Kalau sudah punya lembaga sendiri, okay, membuat nama baru perkumpulan ahli Thoriqah Al-Mutabaroh itu, mengapa tidak memakai nama Muktamar Patman atau Parman atau apa? Dan kalau konteksnya itu, maka muktamarnya bukan ke-13, Pak, tapi muktamar pertama. Karena ini didirikan tahun 2019 badan hukumnya. Jelas sekali itu tertulis di situ nama dan tempat pendirian. Dan ini ADART. Dan di ADART akta notaris yang saya baca itu tidak menyebutkan bahwa perkumpulan ahli Thoriqah An-Nahdiyah adalah Banom Nahdlatul Ulama, tidak ada klausul itu. Sementara Jatman di ADART ya jelas adalah badan otonom milik Nahdlatul Ulama, pada klausul nama dan tempat kedudukan. Nah, ya jelas ya. Jadi ini yang menjadi persoalan adalah mengapa Pak Marsudi, Pak Lutfi bin Yahya CS masih menggunakan nama Jatman, sementara dia sudah membuat rumah baru bernama Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh. Rumah sendiri yang bukan badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Ini persoalannya. Artinya apa? Artinya panjenengan tidak gentle Pak Marsudi, Pak Lutfi bin Yahya. Tidak gentle, tidak terus terang kepada para pengurus Jatman di seluruh Indonesia, di semua levelnya, baik di level provinsi maupun level kabupaten dan seterusnya. Tidak jujur. Ibarat begini, ibarat NU adalah sebuah perusahaan, kemudian punya anak perusahaan. Anak perusahaannya namanya Jatman ini. Pak Lutfi bin Yahya dipercaya sebagai manajer. Nah, tiba-tiba dengan keberhasilan anak perusahaan bernama Jatman ini yang dikelola oleh Pak Lutfi bin Yahya CS selama 20 tahun lebih ini, tiba-tiba tanpa babibu membuat perusahaan baru namanya Parman. Ya, membuat perusahaan baru namanya Parman, didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi dalam operasionalnya tetap masih menggunakan Jatman. Jatmannya perusahaan itu. Nah, sementara seluruh aset perusahaan milik Jatman diboyong ke perusahaan barunya ini. Aset-aset perusahaannya diborong semua, karyawannya juga diboyong semua, dipindahkan ke kantor baru, dan dia masih menggunakan kop, surat, label, nama organisasinya Jatman NU. Nah, padahal itu bukan anak perusahaannya NU. Dia sudah mendirikan perusahaan sendiri bernama Parman. Ini kan namanya membohongi perusahaan induk, membohongi para karyawan, para pegawai seluruhnya. Para karyawan, para pegawai yang ada menganggap bahwa ini masih perusahaan Jatman milik NU. Tidak tahu, tahunya itu adalah Jatman NU, sementara ternyata sudah membuat payung perusahaan sendiri dengan nama Parman. Jadi seandainya Pak Lutfi bin Yahya, Pak Marsudi CS ini para pendirinya jujur kepada seluruh pengurus Jatman di semua levelnya dari pusat sampai di bawah, bahwa telah membuat lembaga baru bernama Parman dengan akta notaris bla 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 dan surat keputusan Kemenkumham bla bla bla. Mari seluruh pengurus Jatman di Indonesia yang memilih rumah baru bersama saya di Pekalongan dipersilakan, yang mau tetap di rumah lama di Jatman itu yang monggo. Seandainya jujur begitu, bagus. Gentle namanya. Tidak main sembunyi-sembunyi. Dan tentu saja kalau membuat rumah baru, maka seluruh aset perusahaan yang dulu dikelola, yang merupakan perusahaannya Nahdlatul Ulama, dikembalikan. Jangan dibawa. Karena itu aset perusahaannya NU, milik NU. Anda memulai dari nol. Harus dari nol, perusahaan baru. Ini membuat nama perusahaan baru, tapi karyawannya yang nyomotin semua, diambilin semua dari perusahaan lama. Begitu juga persuratan KOP atas nama, masih menggunakan KOP surat perusahaan lama. Ini kan membohongi publik namanya. Tidak gentle. Nah, itu saya kira persoalannya. Jadi kesimpulannya, muktamar Jatman NU yang benar adalah besok,
yang akan diselenggarakan oleh PBNU di Asrama Haji Donohudan dengan nama Kongres Nasional Jatman, kalau tidak ada perubahan, tanggal 21 sampai tanggal 22 Desember bulan ini, minggu depan. Dan muktamar Jatman yang akan diadakan di Pekalongan oleh Pak Lutfi bin Yahya, Pak Masyudi CS, bukanlah muktamar Jatman NU, tapi muktamar itu perkumpulan ahli thoriqoh, mungkin disingkat bisa macam-macam, bisa perman, bisa parman, bisa patman, monggo. Itu bukan muktamar Jamiah ahli thoriqohnya NU, tapi muktamar lembaga thoriqoh baru yang dibikin oleh Pak Lutfi bin Yahya CS pada tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas ya saudaraku sekalian, sudah sangat jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini sangat-sangat berbahaya. Dan apakah kita masih bisa akan mempercayai orang yang seperti ini, orang-orang yang sangat berbahaya ini, ketika memimpin sesuatu, maka bisa jadi akan terus membelokkan apa yang dipimpinnya, ya kan, membawa kemana keinginannya, nafsunya di mana. Nah, terus apakah kita masih berhusnudzon dengan orang-orang yang seperti ini, orang yang jelas, ya kan? Coba kita pikirkan saja. Anda punya toko, lalu Anda pekerjakan seorang karyawan untuk menjaga toko Anda, namun yang dijual bukan barang Anda, yang dijual dia membuat punya dagangan sendiri, namun dijual di toko Anda, dipromosikan dengan memakai promosi Anda. Apa ini tidak sama dengan perampokan? Malah ini lebih ngeri dari perampokan, iya kan? Luar biasa. Inilah alasan kenapa tidak layak orang-orang seperti ini diberikan tempat. Karena berbahaya, sangat berbahaya orang-orang seperti ini kalau diberikan tempat. Dan pas, kenapa Kiai Mukharrar kemarin juga menyebutkan orang paling berbahaya ini, Pak Lutfi ini adalah orang yang paling berbahaya dibanding yang lain. Karena dia bertopeng, pakai topeng yang sangat, pakai topeng NU. Ya, yang kita mengira beliau orang NU yang benar-benar seperti kita semua, tapi ternyata ya mereka yang diperjuangkan ya golongan mereka sendiri. Nah, bisa jadi juga membuat negara di dalam negara nantinya, bisa jadi orang-orang seperti ini. Oke, semoga kita semua semakin cerdas ya dengan adanya polemik nasab ini, tidak menutup mata lah ya, menutup pikiran kita. Marilah kita buka gitu loh, benar-benar. Apalagi yang selama ini juga beliau masih juga Pak Lutfi ini masih seolah-olah ya tidak merasa malu, tidak malu, harusnya ini benar-benar malu dan tidak berani ngomong lagi dan tidak memframing sesuatu bahwa Kiai dan Habib diadu domba dan lain sebagainya, berusaha memecah belah. Ini yang berusaha memecah belah. Pak Lutfi inilah yang berusaha menghancurkan, berusaha memecah belah warga NU dengan cara seperti ini. Jelas ini. Oke, semoga kita semua semakin cerdas ya. Semoga Allah senantiasa menjaga negara ini, menjaga Nahdlatul Ulama dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, semoga tetap sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.